Baik, kita akan lihat tema daripada Natal kita tentang the Son, ya, yaitu bicara tentang Sang Putra, ya, Sang Putra. Dasar kebenarannya kita lihat dari Lukas pasal pertama ayat 30 sampai dengan 32. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya." Makanya kita lihat di sini Anak Allah ayat 32 itu the Son dalam bahasa Inggrisnya. Selain dia disebut the Son, Yesus juga adalah anak manusia, anak Tuhan. Jadi sekarang kita lihat, kita sudah terima dia sebagai Tuhan. Dan dia ada dalam hidup saudara yang dewasa itu, yang adalah putra itu. Nah, bagaimana dia bisa mengendalikan hidup saudara? Harus saudara bergantung dia supaya kita juga bisa menjadi sang putra. Gereja militan yang dewasa dan radikal. Menghadapi tantangan apapun hari-hari ini sampai ke tahun depan. Kita tidak akan gentar dan menyerah. Tapi kita tetap bagaimana fight dan berperang bersama dengan panglima perang kita yang hebat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi ada apa yang harus kita perbuat sebagai jemaat. Supaya kita menjadi jemaat yang betul-betul semakin hari makin sehat. Baik fisik kita, juga mental kita sampai makmur. Juga secara spiritual roh kita tetap bernyala-nyala. Dan bisa menjadi berkat, diterima banyak orang. Di sini artinya gini, bukan hanya diberkati untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat. Nah, kita lihat dulu daripada nepios, bahasa Greeknya itu bayi, ya. Paidion itu anak-anak di bawah umur 8 tahun. Ya, neanikos, anak muda atau pemuda. Telios itu apa? Dewasa. Jadi bicara sang putra itu bicara dewasa, yaitu telios. Nah, ini yang kerinduan hati Tuhan dan arahan Tuhan. Ini yang saya terima bahwa untuk masuk 2021 dalam perayaan Natal ini saudara harus ambil keputusan untuk hidup menjadi orang yang dewasa. Dan saudara tahu orang yang dewasa hanya kalau mereka konsisten di dalam kebenaran. Katakan konsisten dalam kebenaran. Bukan bisa berkhotbah di balik mimbar ini. Ya. Dengar baik-baik, bukan jadi asyar atau menjadi apapun, bukan. Ukuran kedewasaan, ukuran orang kedewasaan itu orang konsisten dalam kebenaran bukan karena dia sudah masuk dalam pelayanan. Saudara lihat? Tapi kedewasaan bicara konsisten dalam kebenaran artinya gini, orang yang menghargai kebenaran, katakan menghargai kebenaran. Sebelum kita bisa menghargai kebenaran, dengar, saudara tidak mungkin bisa melakukan kebenaran. Makanya kemarin ada yang hamba Tuhan telepon saya, dia sedang menghadapi jemaat yang dia bina, kok bisa berselingkuh dengan orang yang sudah punya suami. Ya, rajin dia ke gereja dan ikut juga komunitas sel mesianik. Saya bilang karena dia tidak menghargai kebenaran. Bagaimana dia bisa melakukan kebenaran? Kalau orang menghargai kebenaran pasti dia melakukan kebenaran dan dia pasti mau konsisten. Dan itu penentuan dia untuk apa? Menjadi sang putra dewasa. Saya harus sudah mengerti ini. Jadi kalau orang tidak menghargai kebenaran, tidak mungkin.
Tidak akan bisa. Ya. Jadi saya harap saudara jelas dulu bahwa selama kita tidak menghargai kebenaran, tidak mungkin kita bisa melakukan kebenaran. Kenapa saudara tidak bisa mengasihi istri saudara dengan sepenuh? Karena saudara tidak menghargai kebenaran. Kalau saudara menghargai kebenaran, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia punya Tuhan. Bayarannya mahal. Sama dengan hidup saudara, dia bayar dengan nyawanya. Dari kenyamanan dia berada di rumah Bapa, dia mau turun, lahir di kandang, ditaruh di palungan. Dengan kesendarahan dan mengalami penolakan selama dia hidup di muka bumi. Cuma untuk saudara dan saya. Yang tidak mampu melakukan apa saja, diambil alih. Sampai dia selesaikan di kayu salib. Dia bilang, it's finished, selesai. Dengan artinya dia memberikan saudara hadiah. Untuk mengerti bahwa harus sampai kepada kedewasaan. Dia bukan hanya datang menjemput saudara untuk selamat, bukan itu. Tujuan saudara dijadikan anak untuk bisa menyebut dia Bapa. Dan anak yang dewasa menjadi orang yang memiliki warisan yang datang daripada Bapa. Haleluya. Coba renungkan baik-baik ini untuk kita mengakhiri tahun ini. Ya. Nah, makanya kira-kira bagaimana? Ya, jadi untuk bisa kita konsisten dalam kebenaran, tadi dibilang harus menghargai kebenaran, baru bisa melakukan kebenaran. Nah saya tanya saudara, siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan? Baik di ruangan ini maupun sub hall, angkat tangan. Siapa yang disiplin baca firman setiap hari? Saudara bilang percaya Tuhan, tidak pernah baca dengan disiplin. Saya ragu kalau itu kepercayaan saudara bahwa Yesus itu Tuhan. Yang setuju katakan, janganlah amin. Ya, bagaimana saudara bisa kenal Tuhan saudara? Kalau saudara tidak disiplin untuk membaca dia. Bagaimana saudara bisa bertumbuh dewasa? Kalau saudara tidak disiplin membaca itu. Saudara tidak akan kenal dia. Dan orang yang kenal Tuhan pasti menghidupi kebenaran. Dan dia akan dikenal Tuhan sebagai Sang Putra. Jadi mari, ini yang dasar saya ulangi lagi, saudara perlu ambil keputusan untuk disiplin. Kalau saudara mau lihat sehat, semakin sehat, mental kita semakin sehat dan makmur, roh kita tetap bernyala-nyala, dan bukan hanya diberkati menjadi berkat, bisa diterima oleh banyak orang. Itu yang Tuhan mau untuk kita mengerti. Ya. Jadi untuk masuk di dalam konsisten dalam kebenaran ini, cuma hanya ada pola 2P hari ini dengan cepat. P yang pertama itu apa? Kita lihat. Dalam Ibrani 12, 7-8. Berkata begini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti apa? Anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak apa? Gampang. Jadi untuk bisa konsisten, terus menghargai kebenaran dan terus dalam melakukan kebenaran, tidak ada lain. Saudara rubah pola pikir saudara. Apapun yang saudara hadapi, proses dalam hidup terhadap menghadapi COVID-19 juga ini, masalah ekonomi saudara, masalah keluarga saudara, masalah kesehatan saudara, karir saudara, kerohanian, karakter, maupun keuangan saudara, komunitas saudara. Apa saja yang saudara hadapi, tantangan itu, pola pikir saudara rubah bahwa kami sedang diasuh bahwa untuk menjadi sang putra. Bukan untuk menjadi anak-anak gampangan. Itu harus saudara rubah. Ya. Dengan sederhana saudara harus ambil itu. Antara suami istri saja. Kalau ada sedikit permasalahan, sadar bahwa permasalahan itu bukan untuk membuat saudara bercerai. Permasalahan itu bukan membuat saudara untuk berselingkuh, cari pasangan yang lain. Tapi saudara tahu, kami sedang dalam proses pengasuhan untuk menjadi sang putra. Bukan bayi
bukan anak-anak gampangan. Jadi kalau saudara lihat terjadi seperti itu sekarang itu, karena itu adalah anak-anak gampangan. Dan tidak menghargai kebenaran. Orang menghargai kebenaran, dia akan mengerti, dia renungkan betul-betul. Sejak Yesus berada di muka bumi, diutus, menjalani semua kehidupan saudara yang saudara tidak mampu. Dan dia selesaikan di kayu salib. Semua yang dia buat. Kalau saudara mengerti itu, menghargai kebenaran, itulah yang dibuat Tuhan bagi hidup saudara. Kalau selama saudara belum bisa menghargai itu, saya yakin saudara tidak akan bisa menghidupi kebenaran itu. Dan tidak mungkin saudara bisa konsisten. Dan tidak akan sampai kepada tujuan menjadi sang putra. Saudara akan tidak bisa dewasa. Jadi sekarang lagi saya katakan pada saudara, ukurannya bukan saudara sudah melayani. Kadang-kadang orang melayani kita juga tertipu. Karena melihat hal-hal yang dia buat secara fisik. Semua kita tidak tahu. Yang tahu itu Tuhan. Dan saya tidak percaya, apapun kesusahan, apapun proses yang berat kita hadapi 2021, Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara dan saya sendiri terlantung-lantung di muka bumi ini, karena dia punya rencana besar yang akbar bagi hidup saudara dan saya. Saudara dengar dibilang begini, pandang burung di udara, Tuhan juga pelihara. Dan kita senang ayat itu. Tapi ingat, Tuhan pelihara, Tuhan memberi burung itu makan. Tidak ditaruh makanannya di sangkarnya atau sarangnya. Dia taruh di mana-mana. Burung itu punya aktivitas untuk mencari makan minum. Di situ Tuhan tunjukkan bahwa dia tidak tertarik hal-hal fisik kita. Bukan dia itu tidak penting, tapi bukan terpenting. Makanya dia tidak mau saudara berada dalam zona nyaman. Itu dia gambarkan. Lihat itu burung di udara. Dia mau karakter saudara terbentuk sebagai karakter anak laki-laki Allah. Saudara yang harus bergerak, menghadapi setiap proses. Tapi dengan pandangan kami sedang diasuh oleh Bapa. Karena kami bukan anak gampangan, tapi kami anak Tuhan yang dewasa. Haleluya, untuk siap berperang. Jadi dia tidak suka kita berada dalam kenyamanan tanpa dibentuk. Nah saudara lihat tiram, oyster itu ya, itu diberi rumah sama Tuhan. Perlindungannya hebat. Tapi untuk makan, dia cuma buka pintunya, buka rumahnya, makan dah dia. Tapi berbeda dengan Raja Wali. Tuhan suruh buat rumah di tempat-tempat yang terjal yang sangat berbahaya. Harus mencari makan, menghadapi badai. Tapi Tuhan tidak suruh saudara seperti tiram. Tapi jadilah seperti Raja Wali. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bicara tentang putra. Ya. Jadi di mana Tuhan panggil saudara, bagian mana, jadilah dewasa. Tidak usah lihat orang lain. Apakah tiram itu bisa dewasa? Bisa. Dia tidak perlu lihat itu Raja Wali. Tapi Tuhan sedang gambarkan yang dia cari. Bahwa jemaat betul-betul yang dewasa. Yang siap menghadapi, mengakhiri tahun 2020 dalam merayakan hari kelahiran Yesus ini. Masuk 2021. Kita siap menghadapi apapun tantangan. Kita tetap tahu kita dalam pengasuhan. Kalau hari ini saudara baca Kingsword. Ilustrasinya itu bagus kan? Ada, saya pakai cerita, pakai model saya aja. Itu cerita sudah kuno. Ada pemuda yang bertemu dengan sebatang kayu itu. Waktu dalam perjalanannya, orang lewati aja itu. Orang tidak melihat batang kayu itu. Tapi si pemuda itu ambil. Di tangan dia bilang begini. Akan bisa jadi berkat. Diukurlah ukurannya, dipotong, disayat. Sudah itu diukur, dibikin lobang. Sudah bikin lobang, akhirnya jadilah seruling. Dan waktu ditiup, suara keharmonisan itu keluar. Menjadi berkat bagi banyak orang. Seandainya kayu itu bisa mengomong, dia akan kecewa. Kok kenapa harus saya disayat, disakiti, dilobangin lagi.
Tapi punya tujuan. Bukan menghancurkan kayu itu. Tapi supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini sama. Di tangan Tuhan, ahli, seniman kita yang jitu. Untuk memproses hidup saudara. Tidak pernah tujuan Tuhan menghancurkan hidup saudara. Makanya dia datang ke muka bumi, lahir di kandang itu. Dengan tujuan membuktikan gini, yang dia hidup dalam zona kenyamanan, dia turun dengan kesederhanaan. Menunjukkan kepada kita bagaimana dibawa untuk kita menjadi apa? Dewasa. Jadi kita seperti batang kayu itu, di tangan dia rasanya sakit dibentuk dengan proses. Tapi dengar, begitu selesai, suara kebesaran Tuhan keluar melalui hidup saudara. Aroma Tuhan keluar bagi semua hidup. Sehingga saudara berada di mana-mana. Terjadi multiplikasi. Ada lutut bertelut. Ada lidah mengaku. Yesus itu Tuhan. Itu tahun 2021. Ya. Baik, P yang kedua. Pola P yang kedua. Kita lihat. Apa itu kira-kira? Tadi pengasuhan. P pertama. Yang kedua. Saudara pernah dengar ini juga, tapi saya mengulangi aja. Bagi saya ini yang penting. Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada. Siapa yang percaya masa depan saudara ada? Hari ini kita merayakan hari kelahiran Yesus. 2021, the year of reproduction. Semua akan terjadi multiplikasi, ada berbuah. Siapa percaya? Nah ini dia, masa depanmu. Masa depan saudara dan saya, itu tanggung jawab Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan saudara. Jangan masuk di arena itu, saudara akan stres. 2021, masa depan saudara ada di tangan Tuhan. Saudara tidak perlu masuk di arena itu. Mau kapan dia curahkan berkat, dia bertanggung jawab dengan hidup saudara. Bisa saja belum 2021, harian ini sudah bisa menikmati. Tapi dia bilang begini, dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan, berarti bisa hilang. Karena begitu pengharapan itu Tuhan taruh sebagai benih dalam hidup saudara. Ya, termasuk iman dia berikan pada saudara. Makanya iman, pengharapan dan kasih. Kasih itu yang yang besar iman dan pengharapan. Jadi yang terbesar jangan saudara lihat itu tujuannya untuk menjadi dewasa, kasih itu. Menjadi putra. Tapi harus beriman. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Haleluya. Setelah timbul, saudara memandang kepada salib yang sudah selesai. Iman itu seperti elemen. Kasih karunia melalui elemen itu saudara nikmati. Nah untuk menikmati itu, saudara tidak bisa sampai bisa tujuan dewasa. Perlu pengharapan sebagai jembatan. Pengharapan itu jangan salah alamat. Bukan pada suami, istri atau anak-anak menantu. Semua akan sia-sia. Mereka akan berbohong juga pernah. Saya sendiri pernah berbohong sama istri saya. Saudara semua pernah. Betul atau tidak? Yang tidak pernah cuma angkat tangan dah. Hanya Tuhan yang tidak pernah berbohong. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Jadi supaya pengharapan itu tidak akan hilang, saudara harus hanya pada janji Tuhan. Haleluya. Dia bilang 2021 ada masa depan, sudah percaya. Berharap pada janji itu. Terus kapan sampai selesai, saya pun tidak tahu. Namanya berharap dan percaya. Kalau sampai terwujud, itu bukan pengharapan, itu kenyataan. Jadi ini yang sudah perlu latih. Dalam untuk menjadi putra dewasa. P yang kedua ini apa? Pengharapan. Paham ya? Paham saudara? Sampai kalau kita goalnya sampai kepada kasih. Itu tujuan dewasa. Nah saudara lihat. Buah roh dengan 9 karakter. Pertama apa? Kasih. Halo. Kedua apa? Sukacita, damai sejahtera. Terus dikunci dengan apa? Penguasaan diri. Gemboknya itu kasih. Kuncinya penguasaan diri. Jadi untuk bisa betul-betul
kasih karakter Tuhan itu terbentuk, perlu ada kuncinya. Tanpa kunci ini kita akan juga masuk jurang. Makanya proses perjalanan dari gembok sampai ke kunci itu harus selain iman dan pengharapan. Itu selain iman harus ada pengharapan. Halo? Baru bisa terjadi yang namanya berbuah. Berbuah tetap dan lebat. Nah, makanya itu pengharapan kata kunci sini akan hilang. Nah, makanya berharapnya kita kepada siapa? Yesus. Ya, saya sudah hampir selesai. Kita lihat berikutnya. Bahasa Indonesia sehari, supaya masa depanmu terjamin, dibilang ini, dan harapanmu tidak hilang. Nah, ada hal yang perlu kita belajar di sini. Apa itu? Ya, pengharapan. Kita lihat Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jiwa di sini bicara mental juga, bukan bicara hidup saja. Pikiran, perasaan, kemauan kita ini harus sehat sampai makmur. Saya perlu jelaskan, waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan, roh saudara sempurna. Jiwa belum, sedang dalam proses, tubuh akan. Penentu itu di jiwa. Jadi jiwa ini bisa sehat dan makmur, pikiran, perasaan, kemauan. Saudara harus latih ini pengharapan. Dia seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Halo? Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang ini, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam. Sangat dalam, merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus korden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Jadi pengharapan kita itu digambarkan seperti jangkar. Perhatikan baik-baik. Yang dilabuhkan di ruangan takhta maha kudus. Itulah tempat hadirnya Tuhan. Paham ini? Makanya Yesus dikatakan, aku adalah the rock. Apa itu? Batu karang. Jadi jangkar itu harus melekat pada batu karang. Siapa itu batu karang? Pengharapan saudara harus mengikat di situ. Sudah mengerti ini? Mengerti? Saya gambarkan. Saya ini dulu suka mancing di kalau airport itu Pantai Jimbaran. Kadang-kadang ikan-ikan cakal di situ banyak. Itu mainnya di atas kulit air. Untuk bisa berada di perahu yang saya pakai, ndak oleng dia untuk tidak hanyut. Jangkar itu harus melekat di mana? Batu karang. Kalau di atas pasir, ada badai, angin, dia akan apa? Hanyut. Sekalipun tenang-tenang kelihatannya, bisa hanyut. Makanya jangan anggap aman-aman kita hidup ini, bisa hanyut kita. Di atas pasir itu yang tidak menentu. Saudara berharap pada duit saudara. Ya, ada yang sudah sakit, masih pikir tanahnya saya berapa dapat laku nanti tahun depan. Ayo, mobil saya ini bagaimana? Sudah berharap ke situ, konyol kita. Harus pada batu karang. Nah, sau jangkat itu ada tali yang mengikat. Tali itu bicara relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Hubungan dengan Tuhan, perahu itu adalah kehidupan saudara dan saya. Walaupun ada badai, walaupun ada goncangan, kehidupan kita tetap kokoh karena kita punya hubungan terus dengan Tuhan. Dan pengharapan kita tetap mengikat kepada batu karang. Siapa itu? Janji Tuhan. Pribadi Tuhan. Paham ya? Jadi hal ini penting. Hubungan, relationship, pengharapan. Dan saudara kepada siapa? Kepada Yesus. Makanya saya bilang, ambil putusan, baca Alkitab. Renungkan, perkatakan dan hidupi. Kalau saudara tidak baca, saudara tidak akan kenal siapa Tuhan saudara. Dan masih banyak rahasia di situ yang kita perlu kenal. Dan waktu kita hidupi, kita akan dikenal Tuhan. Karena bukti bahwa kita memang mengasihi Dia. Dan kita akan konsisten dalam kebenaran. Ya, makanya kenapa kita lihat di saat-saat seperti ini, justru orang yang sering datang ke gereja jadi bingung. Maaf ya, dalam pelayanan saya keliling di Bali ini, rata-rata yang umur 50 tahun ke atas, sudah banyak duit itu yang paling takut.
Jujur saya katakan, tapi saudara harus, bukan saya suruh berani mati konyol, bukan. Makassar saya dapat laporan, semua yang orang ribut tentang di Makassar ini kurang disiplin. Coba sekarang ada jam malam, jam 7 malam sudah ditutup toko-toko. Tapi yang banyak di rumah sakit kena COVID, itu justru orang-orang yang bisnis, yang berduit. Yang bandel-bandel, dia tetap hidup. Kenapa? Karena pola pikir kita, jiwa kita tidak sehat. Tidak makmur karena pengharapannya kita cuma lihat COVID, kita bingung COVID, nyanyi akhirnya nyanyian bunyinya COVID. Burung aja tidak pernah bicara. Burungnya sampai hari ini burung yang saudara pelihara tentu saja tidak pernah ganti suaranya kan? Betul, bahkan tambah merdu. Hari ini kita mengerti. Supaya kita mengerti bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi pengharapan kita harus ke situ. Punya hubungan. Jangan bergantung mujizat. Keliru saudara, kalau hanya lihat mujizat saudara akan kecewa. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Tiang api, tiang awan, bajunya tidak pernah ganti 40 tahun selalu baru. Sepatunya juga. Makan burung puyuh sampai tergantung di mulutnya. Tapi tidak berubah. Tanah yang dijanjikan, tanah perjanjian dia tidak masuk. Karena dia lupa tujuan Tuhan panggil mereka buat mesbah. Mesbah itu bicara hubungan. Haleluya. Dan cuman punya pengharapan kepada dia, bukan kepada mujizat. Supaya kamu masuk di tanah yang dijanjikan. Halo, paham ini? Memang mereka sudah keluar dari Mesir, tapi mental Mesir masih ada. Nah ini paling berbahaya kita. Kita rajin ikut ibadah, tapi mental dunia kita masih ada. Makanya berselingkuh, kawin lagi, kawin cerai, kawin lagi. Dan alasan kita dia kurang dewasa? Yang dewasa siapa? Sekarang kita tanya. Hari ini supaya kita ngerti. Karena kita tidak menghargai itu kebenaran. Orang yang punya hubungan menghargai. Saya harap saudara jelas hari ini. Nah makanya harus dilabuhkan di batu karang. Mau badai apapun, boleh oleng, tidak akan terhanyut. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Hari kita merayakan kelahirannya, hari kelahiran yang betul-betul membawa satu dampak untuk kita masuk di tahun depan dengan sukacita yang besar. Nah, sekarang kita lihat. Jangkar itu kalau dilabuhkan di batu karang. Batu karang itu kalau bisa berbicara sakit. Kadang-kadang batu karang kena jangkar yang besar bisa pecah. Ada kepingan-kepingan kecil yang itu. Jadi Tuhan ajar kita gini, waktu pengharapanmu kepada dia, rasanya lama brur. Rasanya sakit, tidak sesakit Yesus mati di kayu salib. Untuk saudara dan saya, bagi saudara dan saya untuk menjadi dewasa. Penyakit yang saudara hadapi, apapun rasanya sakit hari ini, tidak sesakit jangkar yang dilepaskan kena batu karang itu. Apa yang alami oleh Yesus. Makanya waktu kita pengharapan kepada dia tidak sia-sia. Kita akan menikmati hari ke tahun depan 2021. Penuh dengan kemenangan, bahkan kita ditetapkan lebih daripada pemenang. Ya? Jadi harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam. Sangat dalam di sini artinya makin konsisten, makin terikat kita dengan dia. Jadi orang baca firman renungkan sama. Makanya seringkali kalau orang datang saya pusing gini. Saya tanya, disiplin dah baca? Enggak tuh bolong-bolong. Pakai istilah bolong, swanggi itu bolong-bolong. Karena kita tidak mau disiplin. Dan kita lihat COVID-19 bagi saya, itu didikan yang diizinkan kita hadapi. Menghadapi COVID-19, rajin cuci tangan, mati itu COVID-19. Pakai masker, droplet tidak bisa kena. Betul enggak? Jaga jarak. Haleluya. Simpel kan dia? Karena kita tidak disiplin, sok jago. Bisa aku. Disuruh jaga, olahraga, makan yang apa? Bergizi. Semua disudah kasih.
Itu cuma butuh disiplin. Makanya kata disciple itu dari kata disiplin. Kita adalah murid yang dewasa. Jadi saya berharap ini bisa menjadi berkat. Ya, saya pun belajar, saya tidak mau jadi pengkhotbah, ngomong tapi tidak mengalami. Saya tidak mau cuma jadi alat Tuhan. Saya mau jadi alat Tuhan dan menikmati. Tuhan tidak pernah jadikan saudara cuma alat, tapi menikmati. Ya, makanya seringkali saya orang-orang yang di panggung, ya, ada yang telepon saya, waktu pelayanannya keren banget di atas panggung goyangnya, wih hebat. Begitu ada COVID goyang juga, goyang imannya. Ya, tapi mana yang kamu nyanyinya Yesus itu luar biasa. Yesus ajaib. Hati-hati dengan perkataan saudara. Saya khotbah ini Tuhan dengar, iblis juga dengar. Dan iblis bilang, mari Jo, kita coba dia. Bisa atau tidak. Makanya kita perlu mengerti hari ini. Baik, jadi saya berharap pola 2P ini bisa mengarahkan saudara untuk membawa saudara selain memperingati hari kelahiran Yesus. Masuk 2021, kita akan lihat dengan pola 2P. Kita akan lihat pesta kerajaan menyertai kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. God bless you.